Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hilda Amalia Ahmad dari kelas PBSI 2024A dengan 3 digit NIM terakhir 023. Sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini, jadi di sini saya ingin mengomentari suatu berita dengan sudut pandang membaca kritis. Jadi berita yang sudah ada di awal tadi itu mengangkat insiden di mana seorang tamu di Hotel JW Marriott Medan itu diduga menjemur pakaian di sprinkler pemadam kebakaran yang menyebabkan sistem tersebut itu menjadi aktif dan mengakibatkan kebanjiran di satu lantai hotelnya. Jadi sebenarnya teman-teman, berita ini tuh sudah lama terjadi, yaitu pada tahun 2020. Namun kembali viral mungkin karena ketertarikannya ya dengan peristiwa yang dianggap konyol oleh masyarakat. Jadi sumber berita ini berasal dari media nasional seperti Tribun News, Republika, Kompas, dan lain-lain yang cukup kredibel dengan menyampaikan informasi publiknya. Namun perlu diperhatikan ya bahwa informasi ini tuh lebih bersifat laporan dan belum menggali aspek teknis mendalam. Misalnya bagaimana standar operasional hotelnya dalam mencegah kejadian serupa dan apakah tamu sudah diberi informasi terkait fungsi sprinkler sebelum menginap. Kasus ini itu dapat dianalisis dalam konteks edukasi bagi tamu hotelnya tentang fasilitas yang ada di kamar mereka. Jadi banyak orang itu mungkin tidak memahami bahwa sprinkler hotel ini adalah alat pemadam kebakaran yang bersifat otomatis, bukan sekadar alat biasa yang dapat digunakan secara sembarangan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya literasi fasilitas hotel bagi para tamu agar dapat memanfaatkan fasilitas dengan benar tanpa menimbulkan kerugian. Selain itu, dari perspektif manajemen risikonya juga, kejadian ini tuh juga bisa menjadi pembelajaran ya bagi pihak hotelnya untuk meningkatkan komunikasi dengan tamunya. Jadi bisa jadi kejadian ini tuh bukan hanya akibat kelalaian sang tamu, tetapi juga kurangnya informasi yang diberikan hotel mengenai penggunaan fasilitas yang benar. Jadi kasus ini tuh seharusnya menjadi refleksi bagi semua pihak. Jadi bukan menyudutkan pihak yang lain ya. Jadi tamu hotel itu juga perlu meningkatkan kesadarannya dan tanggung jawab terhadap fasilitas yang mereka gunakan. Sementara pihak hotel itu juga lebih aktif dalam memberikan informasi dan peringatan terkait aturan penggunaan fasilitasnya. Lalu dari sudut pandang kebijakan, itu juga hotel dapat menambahkan informasi tertulis dalam kamar seperti papan peringatan atau petunjuk visual di dekat sprinklernya untuk menghindari kejadian serupa. Nah, masyarakat itu juga perlu diajak lebih bijak lagi dalam menggunakan fasilitas umum dengan memahami fungsinya terlebih dahulu. Saya yang POV-nya atau sudut pandangnya sebagai mahasiswa itu memiliki perspektif bahwa berita ini mencerminkan kurangnya kesadaran bahwa masyarakat akan fungsi fasilitas umum serta pentingnya komunikasi yang efektif kan dari pihak pengelolanya tadi. Jika hanya menyalahkan tamu tanpa meninjau apakah hotel telah menyediakan informasi yang cukup, ya itu mungkin akan menjadi suatu permasalahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adil itu bisa melihat masalah secara dua POV atau sudut pandangnya gitu, kayak apakah ini murni kelalaian dari tamu atau ada aspek edukasi yang masih kurang dari pihak hotelnya. Jadi sebagai mahasiswa kita mengambil pelajaran dari kejadian ini tuh untuk lebih berhati-hati ya dalam memahami lingkungan sekitarnya, terutama ketika menggunakan fasilitas yang bukan milik pribadi. Jadi kesadaran aja untuk fungsi atau aturan fasilitas umumnya itu menjadi bagian dari literasi yang dimiliki untuk setiap individu di kehidupan sehari-hari. Nah, menanggapi video yang ramai dibahas tadi,
Director of Salesnya yang Hotel J Marriott Medan tadi itu, yang namanya Vina Veronica, itu memberikan klarifikasi bahwa kejadian ini itu sebenarnya terjadi pada tahun 2020 dan sudah tuntas diselesaikan. Nah, Vina ini mengatakan perlu kami informasikan bahwa hal tersebut terjadi pada tahun 2020 dan telah sepenuhnya diselesaikan antara tamu dan hotel. Nah, itu kata Vina dalam keterangan resmi yang diterima oleh Kompas.com pada hari Selasa. Selain itu, ia juga membantah klaim mengenai besarnya denda yang disebutkan dalam unggahan yang sedang viral tersebut. Beliau mengatakan, kami berniat mengklarifikasi bahwa informasi yang dibagikan mengenai biaya yang ditagihkan kepada tamu itu tidaklah akurat. Jadi itu ujarnya. Nah, jadi teman-teman dapat ditarik kesimpulan ya bahwa meskipun beritanya itu sudah lama, namun jika viral kembali ke beberapa surat kabar dan media sosial, kita juga penting gitu untuk menggali informasinya lebih lanjut, bisa menginterpretasikan terlebih dahulu, lalu menginferensinya, kemudian dianalisis, terus dievaluasi gitu. Jadi tidak serta-merta memakan informasinya tanpa mengetahui peristiwanya tahun berapa, apakah informasi yang disajikan itu benar atau tidak, seperti harga denda berita tadi itu yang menyatakan tidak sesuai atau tidak akurat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.